Perkenalkan, nama saya Fatin Sari Purnomo, NIM 21621 sebagai bidan. Izin memperkenalkan diri, saya Sakanada Alta Farasi dengan NIM 216016 sebagai calon pengantin. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Seya Sedon Vida dengan NIM 216013 dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan sebagai ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Aisyah. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eva Dinabilah dengan NIM 21622 Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Kutsalifah Haturnada, NIM 216014 Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Izin memperkenalkan diri, saya Dea Monika Rardika dengan nomor NIM 216034. Halo, Assalamualaikum Bu. Halo, waalaikumsalam nak. Bu, aku seneng banget sih, habis ini aku mau merit nih. Iya nak, ibu juga seneng banget sebentar lagi ibu punya menantu dan cucu. Oh iya nak, seminggu lagi ada jadwal untuk suntik jatim di puskesmas. Ibu sampai lupa mengantarkan kamu buat suntik jatim. Suntik jatim? Apa sih Bu suntik jatim tuh? Loh, kamu nggak tahu nak suntik jatim itu? Aku nggak tahu Bu, emang apa sih suntik jatim itu? Jelasin dong Bu. Aduh nak, kamu ini padahal 3 minggu lagi mau nikah loh. Masa nggak tahu suntik jatim sih? Lah Bu, aku kan emang nggak tahu apa-apa. Wow, nak kamu ini. Emang apa sih manfaatnya suntik jatim itu? Jelasin dong Bu. Nah itu nak masalahnya, yang ibu tahu mengenai suntik jatim itu untuk calon pengantin yang dilakukan di puskesmas. Apa sih emang manfaatnya Bu? Kok kayak anak kecil aja harus suntik lagi? Nah, untuk itu ibu belum mengetahui secara detail mengenai suntik jatim itu. Tapi ibu hanya dapat informasi dari ibu RT bahwa calon pengantin harus suntik dulu supaya nanti anaknya sehat. Oke deh Bu, aku mau suntik jatim. Oke nak. Assalamualaikum Bu Bidan. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa saya bantu Mbaknya? Begini Bu Bidan, saya kan mau nikah. Saya mau tanya-tanya sesuatu boleh? Oh, tentu saja boleh. Mbaknya pasti seneng ya mau nikah? Alhamdulillah, saya seneng Mbak. Oh, benar-benar. Tapi ya Mbak, jangan lupa dengan kewajiban Mbak sebagai calon istri untuk menjaga kesehatan bayi yang suatu hari nanti berada di dalam kandungan Mbaknya. Mbak, kalau boleh tahu, apa sih suntik jatim itu? Begini ya Mbak, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan kebutuhan yang Tuhan Yang Maha Esa. Dalam istilah menikah, itu harus dipersiapkan secara lahir dan batin, yang juga harus diperhatikan dan dimasukkan ke dalam list pranikah adalah persiapan kesehatan pasangan. Tidak hanya secara sehat fisik yang harus diperhatikan, namun juga sehat menurut definisi yang luas. Lah terus kenapa sih Bu Bidan kok mau nikah kok harus suntik jatim? Begini ya Mbak, pasangan pranikah banyak mengesampingkan nutrisinya dengan alasan sibuk mempersiapkan pernikahan yang sebenarnya tidak terlalu harus dipusingkan. Nah, pentingnya kita mempersiapkan gizi pranikah adalah karena ketika nanti Mbaknya hamil, ibu dan janin itu sehat dan anak yang dilahirkan juga sehat. Begini ya Mbak, mungkin untuk makanan yang bernutrisi yang dapat dikonsumsi, yaitu untuk paginya menu murah dapat nasi putih, sayur kacang panjang, tempe goreng. Nah, untuk menu sedang bisa diganti dengan nasi putih, sayur kacang panjang dan daging, telur ceplok dan susu. Lalu untuk siangnya bisa dengan nasi putih, sayur bayam, dan jagung muda, pepes ikan, dan pepaya. Untuk menu sedangnya dapat nasi putih, gado-gado komplit, ayam goreng, selada, buah pepaya, dan tomat. Untuk malam hari, Mbak bisa mengkonsumsi nasi putih, pecel kangkung,
toge dan kacang panjang yang digoreng itu pakai tahu. Lalu untuk buahnya bisa pisang ambon. Untuk menu sedang bisa nasi putih, cah sawi dan daging, ikan bumbu acar, pisang raja, dan buah jeruk. Nah, gimana? Masih bingung dengan imunisasi catin? Sebenarnya saya bingung antara suntik catin dan imunisasi. Kok mau nikah kok harus ada imunisasi catin, itu kenapa ya Bu Bidan? Nah, jadi gini Mbak, imunisasi TT catin adalah proses untuk membangun kekebalan sebagai pencegahan terhadap infeksi tetanus pada calon pengantin. Gini, imunisasi bertujuan untuk mencegah pasangan, terutama pada wanita, agar tidak terserang oleh virus Clostridium tetani. Apabila nanti wanita tersebut hamil dan terjadi perlukaan saat persalinan, maka si ibu tidak akan mengalami infeksi. Begitu. Lalu di mana ya kita bisa melakukan imunisasi catin itu? Oh, untuk tempat pelayanan itu bisa di puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit, rumah bersalin, polindes, posyandu, rumah sakit swasta, dokter praktik, dan bidan praktik. Nah, apa ada lagi yang perlu ditanyakan? Saya mau tanya lagi nih Bu Bidan, Ya. sebenarnya apa sih manfaat suntik catin itu? Oh, begini ya Mbak. Suntik catin itu manfaatnya untuk melindungi bayi yang baru lahir dari tetanus neonatorum dan melindungi ibu terhadap kemungkinan tetanus saat terluka dalam proses persalinan. Wah, manfaat sekali ya Mbak. Iya benar. Lalu pelaksanaan imunisasi catin itu dilakukan berapa kali sih Bu Bidan? Nah, untuk imunisasi dengan vaksin TT itu diberikan 2 kali kepada wanita usia subur atau calon pengantin dan kepada ibu hamil. Jarak waktu antara pemberian TT ke-1 dan TT ke-2 adalah 4 minggu atau 1 bulan. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Insya Allah Bu Bidan sudah jelas. Alhamdulillah, semoga pernikahannya lancar dan Amin, segera amin, dikaruniai amin. anak deh. Amin. Terima kasih ya Bu Bidan. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Oke. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang suntik catin bagi calon pengantin. Apa sih suntik catin itu? Mengapa suntik catin penting bagi wanita sebelum menikah? Nah, banyak orang yang masih belum tahu apa itu suntik catin sebenarnya. Suntik catin disebut juga tetanus toxoid atau juga disebut vaksin TT adalah tindakan memasukkan bakteri tetanus toxoid yang telah hidup. Cara ini akan membuat tubuh lebih kebal terhadap infeksi tetanus karena sudah belajar membuat antibodi terhadapnya. Penting sekali bagi perempuan mendapatkan suntik catin sebelum menikah. Mengapa sebelum menikah? Karena setelah menikah, ketika pasangan melakukan hubungan dengan istri pertama kali, umumnya alat kelamin dari wanita mengalami luka akibat suntik catin sebelum menikah. Mengapa sebelum menikah? Karena setelah menikah, ketika pasangan melakukan hubungan dengan istri pertama kali, umumnya alat kelamin dari wanita mengalami luka akibat dari hasil darah. Meski tidak semua membaik akibat produksi dari seksual. Luka inilah yang bisa jadi jalan masuk bakteri penyebab tetanus. Nah, vaksinasi tetanus pada wanita yang hendak menikah akan meningkatkan kekebalan tubuh dari infeksi tetanus. Lalu, apa manfaat imunisasi catin tersebut? Bagi para calon pengantin yang berencana memiliki keturunan setelah menikah, imunisasi juga diperlukan sebagai salah satu langkah persiapan pernikahan. Tujuannya adalah mencegah terjadinya penyakit serius saat menikah nanti, baik untuk diri sendiri, pasangan, maupun calon bayi.